والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, ana minta maaf kalau ustadznya salah ditegur jemaah. Saya salah. Cuma memang kadang-kala ya ustadz juga. Nah, iya ada yang komplain juga jemaah. 7 kali nulis apa? Nulis pertanyaan nggak dijawab. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama ustadznya nggak bisa jawab. Ustadznya nggak bisa jawab. Kan salah satu kelebihan surat tertulis apa? Pertanyaan tertulis. Anak senang dengan pertanyaan tertulis ini. Jadi kalau nggak tahu kan tinggal ditaruh. Gitu kan? Tapi kalau pertanyaan langsung kan aduh, kita ngomong nggak tahu ini kan berat kadang-kala. Tapi padahal harus ngomong nggak tahu, nggak boleh Ustadz itu karena Ustadz malu, gengsi nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab katakan wallahu a'lam. Mau gimana? Sampai Imam Malik itu pernah ditanya oleh muridnya berangkat dari Spain sana, dari Isbania, dari Andalusia, bawa pertanyaan dia 40 lebih nih pertanyaan. Yang dijawab sama Imam Malik kalau nggak salah cuma 3. Kata nih muridnya, Imam, aku jauh-jauh tuh, kau nggak bisa jawab. Gimana kau ini, kata dia. Ya katakan ke orang-orang di Andalusia aku nggak bisa jawab. Mau apa memang nggak bisa jawab? Mau dipaksa? Antum lihat kalau ujian, anak-anak ujian itu nggak bisa jawab dipaksa jawab Allah. Karena kala bikin ayat-ayat mereka itu. Wah, kita kan ngajar di kampus itu kan sebutkan dalilnya. Dia kan nggak bisa jawab. Kadang-kala sampai bikin Al-Quran. Haram jamaah. Ya udah katakan wallahu a'lam. Kau wallahu a'lam itu separuh ilmu gitu kan? Separuh ilmu. Walaupun nggak dapat nilai nggak apa-apa memang. Tapi jangan bikin. Ini katanya mohon tulis nama penanya, ada hadiah. Oh ternyata hadiah ini buat penanya jemaah. Bukan buat yang ditanya sama ustadznya. Ustadz, apabila kita pernah melakukan dosa-dosa besar, apakah nanti di padang mahsyar akan dibacakan oleh Allah di hadapan orang banyak? Syukron. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh Ghafurur Rahim. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi sebagian di antara kita tidak tahu. Antum tidak tahu dengan dosa-dosa anak. Karena anak ketika berbuat dosa mesti mencari tempat yang tidak ada orang melihat. Anak tidak ingin ada orang tahu dengan dosa anak. Antum pun seperti itu. Bagaimana kelak pada hari kiamat? Orang yang Allah ampuni, maka Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang tidak bertaubat dan Allah tidak mengampuni dosanya, akan Allah tunjukkan di hadapan manusia dari awal keluar kubur. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, orang yang ahli ibadah, Masya Allah, ada orang yang mati dalam kondisi sujud, maka Allah akan bangkitkan dia dengan bekas sujud tampak di wajahnya. Atau bagaimana dia dengan sujudnya, orang-orang melihat dia ini orang soleh. Ada yang mati dalam kondisi sedang pakai ihram, maka dia akan keluar dari kuburnya, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ada orang yang mati pernah ngambil tanahnya orang, mindah patok ya. Pada hari kiamat ketika mereka digiring, itu ada orang yang bawa tanah jamaah. Ada yang bawa kambing. Apa yang dia lakukan di dunia akan tampak pada hari akhir itu. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dipaparkan, enggak ada sedikit pun yang tersembunyi. Maka cukup kita ini riya kebaikan. Enggak ada yang riya dosa kecuali orang-orang yang enggak benar.
Ini kan ada orang yang bangga dengan dosanya, tapi kita mesti riak dengan kebaikan. Nanti orang yang riak akan Allah tunjukkan, nih fulan riak selama ini. Na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Jadi kalau ditampakkan, iya akan dibacakan, antum akan lihat. Tatkala ditimbang, orang-orang lihat. Tapi semuanya di sidang sendiri-sendiri. Itu juga buat mempermalukan manusia. Ya agar mereka tahu bahwasanya selama ini mereka berbuat dosa, Allah melihat dosa mereka. Baik, yang bertanya ini boleh ambil hadiah dari panitia. Begitu. Insyaallah. Ustaz, kenapa setiap angka dikisahkan selalu angka 7, 70, 7.000? 70.000. Itu rahasia Allah Jalla Jalaluh. Tawaf 7 kali, sa'i 7, jumlah hari 7, jumlah langit 7, jumlah lapisan bumi 7, pintu neraka 7. Ada apa dengan 7? Wallahu a'lam bishawab. Memang ada rahasia Allah menjadikan 7 ini? Ya, kita nggak tahu. Ada memang yang berusaha untuk menyingkap, dikatakan, aduh nggak tahu lah, daripada jawab salah. Wallahu a'lam. Nam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara berbaktinya seorang istri kepada suami yang terkadang zalim, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan fisik? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khair. Jamaah, antum kalau ngelihat sohib-sohib antum di sini baik-baik sama antum semua, tapi antum nggak tahu dia zalim sama istrinya. Kalau orang zalim sama istrinya itu ada 2 coretan di sini ya, dia akan tutup coretan itu karena dia malu dilihat orang. Tapi di rumah dia tidak malu berbuat dosa. Istri kalau punya suami yang zalim, yang pertama dia harus introspeksi diri. Kenapa kok suaminya zalim? Kenapa kok aku menikah dengan suami yang seperti ini? Emangnya suami itu siapa yang milihkan? Kan ibu sendiri yang milih. Dulu ketika dipinang mau. Beda kalau paksaan. Ya kalau paksaan kan ada anak yang dipaksa umpamanya. Tapi kebanyakan ana lihat ya, yang nikah mungkin tahun 2000 ke bawah, bukan tahun 2000, 2010 lah. Itu pacaran-pacaran semuanya. Ketemu sohibnya di kuliah, teman kerja, apa. Maksudnya itu pilihanmu gitu. Jarang yang pilihan orang tua, mungkin ada, tapi jarang. Kalau itu pilihanmu sekarang, seorang istri ketika melihat suaminya kok seperti ini, maka dia bertanya, kenapa kok seperti ini? Padahal dulu dia baik. Dulu ketika mau menikah, Masya Allah, panggilnya sayang terus. Ketika baru nikah pun Masya Allah. Tapi ada orang yang memang, na'udzubillah, baru nikah seminggu, sayangnya hilang. Sudah, manggil istrinya udah, bodoh sini. Istrinya dipanggil bodoh. Kadang-kala istrinya berbuat salah ya. Subhanallah. Perempuan ketika baru nikah dia baru belajar melayani suami, baru belajar nih. Kecuali kau mau nikah sama yang sudah ahli, cari janda. Janda udah tahu cara melayani. Tapi kalau perempuan ini belum tahu gimana cara melayani suami, kadang-kala ya butuh penyesuaian. Maka suami harus tahu. Tapi ibu tolong dilihat. Kenapa suami kok berubah? Dengan memperbaiki diri. Ibunya mungkin ada istri yang kalau suaminya marah, ikut marah. Ya berantem. Suami karena merasa di atas, merasa dia pemimpin dan dia mampu mukul, ketika dibantah oleh istrinya, main tangan. Si istri mengatakan, loh kok mukul? Aku kan gak salah. Ya udah, mau berangkat kemana terus? Ribut terus di rumah adanya. Tapi kalau satu ngalah, jadi dalam rumah tangga itu dan bapak-bapak nih, semua yang kau lakukan dengan istrinya itu dicatat sama malaikat.
Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada tuh yang mencatat kerjanya, apa saja yang kau keluarkan dan kau perbuat. Maka ibu-ibu berusaha memperbaiki diri. Mungkin dia kurang melayani suami, karena banyak wanita-wanita yang masih kalau bersolek itu kalau keluar rumah. Kalau keluar rumah Masya Allah, di cermin bisa 1 jam. Dia keluar, lihat kerudungnya, warnanya nggak pas. Dia buka lagi. Kalau di hadapan suaminya nggak ngurus, pas-pasan. Ya dikatakan dasteran apa sudah, ya Allah, nggak rapi sama sekali. Kenapa? Karena dia merasa, kan suami ana Ustaz, udah tahu luar dalam ana dia. Nggak, kau tetap harus menghormati suamimu. Maka istri yang mendapatkan suami kayak gini, suami yang zalim, berusaha memperbaiki diri. Doakan suaminya, duduk sama suaminya, minta nasihat ya. Ibu kan tahu suaminya yang zalim, tapi duduk sama suami ngomong, bang, abang mungkin ada nasihat buat ana bang supaya ana lebih baik. Oh betul, sini ana selama ini dia tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia jadi baik nantinya. Kan ketika dia ngasih nasihat, orang itu kan malu mau nggak mau. Inti ngasih nasihat orang berbuat baik, lalu dia tidak melakukannya, maka paling tidak ada perasaan malu dia kepada istrinya. Dan para suami hati-hati ya, neraka itu tempatnya orang-orang yang zalim, tempatnya orang-orang yang zalim. Ada berapa nama neraka dan siapa penghuni utamanya? Banyak nama neraka ya, sebutan buat neraka. Ada jahim, ada sa'ir, ada sakor, ada lavo. Adapun siapa penghuni utamanya, orang-orang kafir. Nah, mengapa para pelukis dipanggil oleh neraka? Oh ya, berkaitan dengan gambar. Di masa dulu belum ada foto yang ada gambar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat musawwirin. Allah itu melaknat dan benci kepada orang-orang yang melukis dan menggambar. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim banyak sekali hadisnya itu, karena mereka menyerupai ciptaan Allah. Ini yang bernyawa, melukis yang bernyawa. Silahkan kau lukis, subhanallah. Ini aturan dari Allah ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepadamu kemampuan untuk melukis. Orang yang memberikan kepadamu seni untuk menggambar atau macam-macam. Tapi ada aturannya dalam Islam. Kau boleh melukis semua ciptaan Allah kecuali yang bernyawa. Kecuali yang bernyawa. Tapi muncul manusia-manusia liberal. Dia, ente kenapa sih? Subhanallah. Kalau antum masuk ke perusahaan, perusahaan ngomong sama antum, ente masuk perusahaan nggak boleh pakai baju hitam, harus baju putih. Kira-kira pantas antum tanya, kenapa kok nggak boleh? Pantas antum tanya, diusir antum. Orang daftar sudah ngantri yang daftar. Ketika dikatakan ente harus pakai baju, siap saya pakai baju putih. Nah, alhamdulillah diterima saya, alhamdulillah diterima kerja di tempat itu. Antum akan bersyukur. Maka ketika ada aturan dari Allah, laksanakan. Kalau bicara hikmah, salah satu hikmahnya dia itu menyerupai ciptaan Allah. Allah nggak suka, karena sebagian orang ketika melukis yang bernyawa, dia akan melihat Allah seperti aslinya, ya. Bahkan lebih bagus dari aslinya. Nah, ada yang seperti itu, maka akan diminta pada hari kiamat dia untuk meniupkan ruh. Itu yang berkaitan dengan gambar. Adapun foto, maka ada khilaf di antara para ulama. Yang satu menyamakan foto dengan gambar. Yang satu mengatakan tidak, foto nggak sama dengan gambar karena foto itu mengambil gambar asli. Tapi sekarang sudah ada orang-orang yang mengedit foto. Iya, hati-hati. Karena memang kalau ikut pendapat yang pertama sama, karena edit foto itu sudah mulai merubah kan. Dia rubah macam-macam seperti ini. Kalau dirubah backgroundnya nggak apa-apa, orangnya dirubah. Yang warnanya gelap, tahu-tahu masya Allah jadi putih banget. Dia edit foto, maka hati-hati. Antum kalau foto, makanya anak kadang kala ada orang habis ustaz kajian,
Ustaz numpang foto ana, ya Allah, hati itu nggak kepingin jamaah. Ana udah dinasehatin sama rektor kita di kampus itu. Ente Syafiq, kata dia, ente jangan foto-foto sama jemaah. Karena ada istilah ustaz jadi artis. Janganlah. Antum kalau ustaznya keluar jangan difoto. Ana minta tolong ya, walaupun ana mungkin melihat foto itu tidak seperti gambar, tapi para ulama mengatakan foto itu kalau ada kebutuhan lah antum. Ada ibu-ibu, subhanallah, ibu-ibu nih, kalau lagi kumpul kerjanya foto, ayo sini. Oh, anak kan lihat ngapain ini gitu. Coba berzikir, istighfar, dapat pahala tuh. Maka tolong, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat lah. Kalau ada manfaatnya, kiranya antum dapat foto sama anak, bisa nakut-nakutin tikus di rumah antum, ya nggak apa-apa antum foto sama anak, antum taruh gitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada faedahnya, tobat yang bagaimanakah yang akan diterima oleh Allah? Tidak semua tobat diterima, karena memang Allah itu thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taubat yang diterima Allah adalah taubatan nasuha, taubat yang bersih dari segala faktor-faktor luar lainnya, yang murni untuk Allah Jalla Jalla. Ada orang tobat karena paksaan, ada orang tobat karena nggak enak. Ente kenapa kok nggak minum? Aduh nggak enak sama istri anak. Dia berhenti tapi bukan karena Allah Jalla Jalla, tapi karena nggak enak. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang memiliki 3 syarat plus 1. Yang pertama, dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia menyesali yang pertama, kemudian dia tinggalkan. Karena ada orang nyesal tapi tetap dilakukan. Ente kenapa sih kok tetap minum? Ana nyesel banget minum ini sebenarnya, tapi tetap minum. Ya belum tobat. Ada orang yang main judi juga kadang kala, ente kok nggak tobat ente? Ya Allah, ana nyesel, bener-bener nyesel, sambil ngocok dia, nyesel. Ente nyesel sambil ngocok gitu. Tinggalkan, baru akan diterima tobatnya. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Berazam untuk tidak mengulangi. Namanya manusia, bisa jadi dia sudah niat untuk tidak ngulangin, tapi setelah seminggu ada orang-orang subhanallah, tobatnya itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kembali lagi. Diterima nggak tobatnya? Diterima asalkan niatnya pada awal tidak ngulangin. Tapi kalau dia niat, nantilah anak mungkin 2 bulan lagi lah. Coba dia mau meninggalkan sekarang nggak akan diterima. Tapi kan orang subhanallah, inna nafsal ammaratun bisu. Antum niat tidak melihat perempuan di pinggir jalan, niat nih, insyaallah anak akan tundukkan pandangan. Antum tundukkan pandangan, tapi kadang-kala kan lihat Allah ya, tobat. Tapi tetap antum harus kembali kepada Allah, karena orang-orang penghuni surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang nggak pernah berbuat dosa. Tapi Allah mengatakan tentang penghuni surga itu di surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh, mereka itu ketika berbuat dosa besar pun atau dosa kecil, dia langsung ingat sama Allah dan dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah, dan dia tidak terus-terusan melaksanakan dosa itu. Artinya dia tinggalkan. Kalaupun dia harus balik, dia kembali lagi kepada Allah. Kalau berurusan dengan manusia, ingat taubatan nasuha, yang berurusan dengan manusia harus minta maaf, minta dihalalkan ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya anak harus memilih pertanyaan jamaah ya. Apakah benar umur umat Islam adalah 1.500 tahun Hijriah?
Jadi tinggal berapa tahun lagi jemaah? Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat? Apa kata dia ketika ditanya Jibril kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kita sama ente sama-sama nggak tahu. Yang bertanya dan yang ditanya nggak lebih tahu. Kita sama-sama nggak tahu tentang hari kiamat. Jadi memang ada sebagian ulama dahulu juga yang mereka mempelajari tentang umurnya dunia ini dengan ilmu hitung tangan. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Itu ada ilmu jari ya. Hitung-hitungannya. Wallahu a'lam, akhirnya menentukan seperti itu. Nggak ada yang tahu jamaah. Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak perlu memikirkan kapannya kiamat. Karena Allah sudah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu dekat. Dan semakin dekat. Nabi ajak mengatakan seperti ini alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan masa kita? Kita lihat iklim dunia sudah berubah. Di Amerika mereka kena badai yang selama 100 tahun belum pernah ada badai seperti itu. Kota Mekah, kota Madinah berubah. Indonesia, kebakaran di Riau adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Katanya. Kemudian kita lihat musim hujan yang gak jelas, musim panas yang semakin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Gempa semakin sering. Dulu jarang kita dengar gempa. Sekarang hampir tiap hari antum melihat berita, ada gempa di sana, ada gempa di sana, ada gempa di situ. Gunung-gunung Merapi mulai hidup kembali. Di Jember ada 2 gunung di sana. Yang satu Raung, yang satu Bromo. Sekarang lagi pada batu-batu dua-duanya. Orang berusaha untuk tidak membuat dia meledak. Manusia bikin apa? Dibor. Suatu saat Allah akan menghancurkan gunung itu. Dan tinggal dekat lagi waktunya insya Allah, dan kita siap-siap. Antum nggak perlu tanya kapan kiamat, apakah umurnya segitu. Yang antum perlu tanya, apa yang anak udah siapin sih? Anak udah ngapain sih yang anak lakukan untuk kiamat itu? Apakah kita tetap harus ke neraka walau kita sudah bertobat sebelum meninggal dunia? Semuanya akan melewati neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduka. Semua di antara kita, kalian akan melewatinya, semuanya. Bagaimana melewatinya? Kana hatman ala Anda lupa ayat selanjutnya, tapi Allah sebutkan itu sudah ketentuan Allah. Melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Semuanya akan melewatin. Para ulama mengatakan, kenapa kok mereka harus melewati neraka Jahannam? Itu sudah ketentuan Allah. Tapi mereka berusaha untuk melihat Allah itu alimun hakim. Allah tidak pernah menentukan sesuatu kecuali penuh ilmu dan hikmah. Ketika orang melewati neraka Jahannam, di situ dia akan merasakan nikmatnya surga. Ketika dia melihat orang-orang yang disiksa, ketika dia melihat tempat dia diselamatkan dari sana, maka kebahagiaan dia semakin sempurna. Tapi yang lewat di atas api neraka itu macam-macam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kejapan mata, ada yang merangkak. Jamaah, na'udzubillah min dzalik. Semua akan lewat situ. Ada yang nyemplung dalam neraka Jahannam. Ingat, yang melewatin sirat ini hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir tadi dikatakan yauma yud'auna ila nari jahannam, didorong mereka, digiring menuju ke neraka Jahannam. Nggak ada melewatin sirat. Maka orang yang melewatin sirat itu tergantung amalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang nggak bisa cepat melewatin sirat karena amalannya sedikit, nggak bakal dia cepat karena nasabnya. Karena anaknya seorang alim ulama, karena anaknya seorang nabi umpamanya. Nabi
alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat. Nah, tapi kepada orang-orang yang memang sudah diridhai Allah dan Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita meruqyah diri kita yang sulit untuk istiqamah dalam kebaikan? Kadangkala orang melihat dirinya, anak nih kok kurang semangat sholat di masjid, diruqyah dirinya. Bukan seperti itu jamaah. Pada hakikatnya ketika seorang muslim zikir pagi sore, dia itu meruqyah dirinya. Ketika dia zikir pagi sore, kemudian malam sebelum tidur dia berzikir, naik kendaraan dia berzikir, pakai baju dia berzikir, masuk kamar mandi dia berzikir, keluar kamar mandi dia berzikir, masuk pasar berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir. Subhanallah, ketika kita zikir itu sebenarnya adalah penjagaan buat diri kita. Dan antum bisa buktikan, ketika antum jaga tuh wirid tiap hari itu, antum akan merasakan istiqomah. Jadi bukan antum duduk meruqyah diri sendiri atau datang ke ustaz, kayaknya anak perlu diruqyah nih. Kayaknya nggak ada tuh sahabat yang datang ke Rasulullah SAW, Rasul kayaknya anak perlu diruqyah nih. Nggak seperti itu. Jadi kadang-kala ruqyah ini dibikin terlalu terlalu berlebih-lebihan pintunya. Oke, ruqyah itu memang ada dalam Islam. Dan Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Iya, Quran itu syifa, penyembuh. Ya antum baca Al-Quranul Karim. Maka kiranya seperti itu. Jazakallah khair, Masya Allah. Nah, kapan syafaat diberikan? Apakah sebelum dimasukkan neraka atau sesudahnya? Sebelum dan sesudahnya. Ada orang-orang yang Allah kasih yang diterima syafaat Nabi, kemudian dia masuk surga tanpa harus neraka. Tapi ada orang-orang yang masuk neraka dulu baru dikeluarkan. Dan ada orang-orang nanti yang minta sama Allah, subhanallah jemaah. Orang-orang soleh, para nabi ya, dan para alim ulama yang soleh, yang dekat sama Allah, para aulia Allah, kelak mereka memiliki syafaat. Sebagaimana malaikat memberikan syafaat. Nanti mereka kadang-kala mencari. Diceritakan oleh sebagian sahabat, nanti ada orang yang mencari, di mana fulan ya Allah, kok nggak kelihatan? Ternyata sahibnya ada di neraka. Suami istri bekerja. Jika penghasilan istri lebih besar dari suami lebih besar dan suami minta berhutang, boleh istri mencatatnya sebagai utang? Boleh. Dan ingat, uangnya istri bapak, uangnya istri, nggak ada hak. Mahar itu haknya istri. Ketika sesuatu menjadi milik seseorang, bolehkah orang lain mengambil tanpa hak? Nggak boleh. Maka seorang suami ketika mau minta, ya minta dia. Kalau dia nggak mau berhutang, minta sama istrinya. Ngomong sama istrinya, Dek, adulah aku masa utang terus, ya udah banyak utangnya, sekarang kasih lah umpamanya. Boleh. Memang hubungan suami istri ini kalau harmonis jamaah ya, mereka akan saling mencintai dan tahu akan saling membutuhkan. Hunna libasul lakum, antum libasul lahum. Ente pakaian dan dia pakaian. Sama-sama kalian nggak akan bisa melepaskan diri. Kadang-kala ada istri karena merasa suaminya sering utang, ente butuh sama anak nggak butuh sama ente. Bohong. Sama-sama butuh. Tapi kalau sudah hubungan di rumah tangga itu merasa satu tidak butuh dengan yang lainnya, mulai dia akan arogan biasanya. Istri atau suami? Ketika tahu si istri lebih banyak duitnya dan ngerasa suaminya ini butuh sama duitku ini, maka kadang-kadang si istri akan memerintahkan suaminya, nggak nurut sama suaminya, tidak patuh, dosa. Maka kalau berkata hutang nggak apa-apa dicatat, tapi nggak boleh pakai bunga. Nah, nggak boleh riba, walaupun suami istri. Kadang-kadang istri itu ada istri pinjam suaminya, bang nanti tambahin bang ya.
Kalau bayar minta tambahin, riba itu jadinya. Nggak boleh. Bagaimana hukum mendoakan saudara muslim kita untuk masuk neraka jahanam? Subhanallah. Ingat jamaah, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya kebaikan, ya Allah masukkan saudaraku ke surga, akan ada malaikat yang mengaminkan, dan engkau juga seperti itu. Nggak tahu kalau mendoakan saudaranya masuk neraka jahanam. Allahu a'lam. Tapi enggak, insyaallah enggak ya. Allah mengatakan di surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka seorang itu mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu boleh mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi dia, itu boleh. Tapi kalau kau berdoa buat saudaramu yang zalim kepadamu, ya mintakan kepada Allah supaya Allah memberikan sanksi kepada dia sesuai dengan amalan dia. Atau yang lebih baik adalah engkau memaafkan dan doakan kebaikan buat dia. Jadi kalau mendoakan supaya saudaranya masuk neraka jahanam, jangan. Seorang muslim itu laisal muslim billa'an walal ta'an walal fahish walal badhi. Muslim itu ngomongnya enggak kotor, ya, enggak kasar, enggak suka melaknat. Doakan kebaikan. Bayangkan Rasulullah SAW ketika Tufail Ad-Dawsi datang. Tufail Ad-Dawsi ini berdakwah ke kampungnya nggak sukses. Kalau orang kampungnya itu Qabilatud Daws itu menolak dakwah dia. Setelah bertahun-tahun dia berdakwah. Sejak Nabi di Madinah dia ke kampungnya, lalu sampai ke Madinah dia datang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Dawsan qad aba wa baga. Itu Daws sudah qad asa, qad aba wa asa. Daus ini dia nggak mau taat dan dia membangkang. Doakan kehancuran buat mereka. Bayangkan, para sahabat pada ketakutan semua jemaah. Rasul SAW berdoa. Kata para sahabat, halaka Daus, hancur sudah Daus. Kalau Nabi angkat tangan, apa kata Rasul SAW? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Allahumma hdi Dausan wa'tini. Ya Allah, berikan hidayah kepada Qabilah Daus dan datangkan mereka semua ke sini. Pulang Tufail berdakwah, semua masuk Islam. Dan dibawa oleh Tufail menjumpai Rasulullah SAW. Antum berusaha untuk mendoakan kebaikan buat saudara antum. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.